Bersama menjadikan kampung kita ini kampung yang bangga berkualitas bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal
Subhanallah walhamdulillah wa la
Lagi
الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah Allah berikan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita pun yang hadir di majelis ini Allah berikan hidayah, inayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berkurang limpahkan kepada panutan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan sampaikan pula kepada kita yang senantiasa berupaya berusaha mempelajari dan mengamalkan apa yang telah menjadi warisannya, sehingga mudah-mudahan kelak ketika di yaumil akhir kita digolongkan sebagai umat Rasulullah SAW dan kelak yang akan mendapatkan syafaatul husna di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, pada malam hari ini sudah memasuki bulan Safar. Mudah-mudahan semakin bertambahnya bulan demi bulan, bertambah pula keilmuan kita, bertambah pula pemahaman kita, dan bertambah pula amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kelak pada saat malaikat Israil datang menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan minggu-minggu sebelumnya, masih tetap membahas tentang kitab Al-Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan lanjutan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keilmuan kita, menambah keyakinan kita, dan menambah amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu ini kita masuk ke majelis yang kedua. Majelis yang pertama atau bagi yang pertama sudah kita lewati hampir 1 bulan lebih ya, ada 2 bulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimallahu ta'ala fi majlis tsani wa qala radhiyallahu anhu bil madrasati khamisan Syawal sanatan 45 wa khamsami'ah. Telah berkata radhiyallahu anhu, orang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 5 bulan Syawal tahun 545 Hijriah, bukan Masehi. Berarti bab kedua ini ditulis tanggal 5 Syawal tahun 545 berapa berarti? Bila cinta kepada Allah atau segala sesuatu yang bersumber kepada Allah, Tuhan kita menyelamatkan kamu. Wawaibataka, dan ketiadaan diri kamu atau kefanaan diri kamu. Inna Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala an ziratika qabla an tudhiba wa tuhani wa tusallatu alaika hayatan balaya wa aqawika. Jadi artinya begini,
Kecintaanmu kepada Allah akan menyelamatkan kamu, dan kebanaan dirimu atau ketiadaan dirimu terhadap Allah akan mengembalikan rasa cintamu sebelum antar riba engkau dipukul, waktu hari dan engkau digunakan, waktu salah alaika, dan sebelum engkau dicabut hayatil bala dengan ular bala wa'aqabiha dan kalajengking. Ini ular dan kalajengking itu diibaratkan bala bagi seseorang yang mencintai Allah. Ular dan kalajengking yang berbisa berarti kan sungguh sangat apa ya namanya itu, menakutkan lah gitu. Seandainya kita dikelilingi oleh ular-ular yang berbisa dan kalajengking yang berbisa, kemudian hati kita tidak bergoyah sedikit pun, maka itulah yang disebut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular dan kalajengking ini diibaratkan sebagai ujian. Mada aqta malbala, tidak merasakan padanya rasanya ujian. Lalu tahu, maka berhati-hatilah ketika kita tidak merasakan bahwa kita sedang diuji. Ketika kita tidak merasakan bahwa kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhati-hatilah. La tafrahu bi jami', jangan terburu-buru merasa bahagia ma'an tapi dengan apa yang telah kamu miliki, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Artinya mungkin begini, segala sesuatu yang kita inginkan, entah itu pekerjaan, entah itu harta, entah itu ingin menikah, apapun keinginannya, kemudian serasa Allah kabulkan. Kenapa? Karena terjadi terhadap apa yang kita inginkan. La tafrahu, janganlah merasa bahagia dulu ma'an tapi terhadap apa yang telah kamu miliki. Bahwa syai'un zahir, karena semuanya itu adalah sementara, akan berlalu, akan hilang. Anqarib, dalam waktu dekat. Jadi jangan bahagia dulu terhadap apa yang kita miliki, apapun itu, apapun bentuknya. Kemudian kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu senang ataupun susah. Dan ternyata senang pun ujian ya sebetulnya. Hanya saja terkadang dengan kesenangan kita lupa bahwa kita ini sedang diuji, sehingga melupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang bagi sama ingat yang beda. Bagi sama ingat gitu, kalau ada mati gitu, kemudian minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari semua kesulitan ini. Ketika dikeluarkan dari kesulitan itu, merasa bahagia, ujung-ujung senang gitu. Alhamdulillah, hari ucapan alhamdulillah, tapi perjalanan ke depannya bahwa melupakan Allah, makin jauh. Nah ini hati-hati. Bahwa syari itu kan tidak menetap berada di kamu, kesenangan tidak menetap di kamu, kesusahan pun tidak menetap di kamu. Semua akan dipergulirkan dan semuanya tetap ujian. Maka kesadaran kita itu harus tetap dipelihara. Baik senang, baik susah, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka namanya hidup kalau siap senang, kalau siap susah. Senang ingat pada Allah, susah pun ingat pada Allah. Jadi yang ketika senang lupa pada Allah, susah ingat sama Allah. Atau sebaliknya, susah lupa sama Allah, ada ya gitu? Ada, betul nggak? Susah lupa sama Allah, banyak. Contohnya gimana? Udah saking susahnya nyari duit, nyari harta, gitu. Akhirnya apa? Enggak ini, aku kemarin atau datang ke dukun untuk apa? Nyari jalan kita. Itu kan lupa sama Allah ya. Ya jangan sampai lagi. Jadi tetap jaga kesadaran kita bahwa apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, mau senang mau susah, itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tidak baik bima utuh akhadnahum baghtatan. Nah ini Allah berfirman. Hatta ketika mereka diberikan kebahagiaan dalam kondisi sukacita, gitu kan? Bima utuh terhadap apa yang mereka miliki pada saat itu. Akhadnahum baghtatan. Seketika Allah mudah mengambilnya. Susah Allah mudah ngasih, senang pun Allah mudah ngasih. Jadi jangan terlalu bahagia terhadap apa yang sudah kita miliki. Innama yaqaru bima indallahi azza wa jalla bisabr. Keberhasilan kamu terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan kesabaran. Wa lihadza aqala Allah azza wa jalla. Karena itulah Allah menekankan amra bisabr dengan perintah bersabar. Makanya sholat itu kan kalau bisa dilihatnya sabar ya. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Inna Allah ma'as sabiri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pahala sabar ini tidak ternilai dan tidak ada gunanya. Karena hasil sabar itu adalah ma'as sabiri, beserta dengan Allah. Jadi orang-orang yang sabar itu hasilnya itu akan bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fahri wasbiru li'ajami'ani ila bihaqqil mu'minin. Kebahagiaan dan kesabaran tidak akan pernah bertemu ila bihaqqil mu'minin kecuali pada orang-orang mukmin yang benar. Kebahagiaan dan sabar itu mereka syarat untuk bisa mencintai dan dicintai oleh Allah. Nah, kedua ini tidak akan pernah bisa bertemu kecuali pada firqatul mukminin. Firqatul mukminin adalah iman yang benar kebenarannya. Jadi imannya benar, ucapannya benar, langkahnya benar, hatinya pun benar. Al-muhibbuna yabtaluna wa yasbiruna wa yarhamuna. Orang-orang yang mencintai Allah atau orang yang mengaku mencintai Allah, yang taluna pasti akan Allah puji. Fayasbiruna, tetapi orang-orang yang mencintai Allah itu akan bersabar, pasti akan bersabar. Wa yarhamuna fil khairat, dan Allah ilhamkan kepadanya fi'al khairat, untuk berbuat baik. Ma'a bila'ihima, sekalipun dalam keadaan bala'ihima, ma'a bala'ihima, sekalipun dalam keadaan susah gitu. Jadi orang-orang yang diberi kepada iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan ilham kepadanya untuk selalu berbuat baik, sekalipun kondisinya dalam keadaan susah. Bagaimana susahnya? Ya susah ya. Mau susah mau senang tetap pengennya itu berbuat baik. Mau ada duit mau gak ada duit tetap pengennya itu sedekah, kan gitu. Orang sedekah punya duit bagus nggak? Bagus, bagus, ya.
Lebih bagus lagi orang yang punya duit, tapi kita sedekah. Bagus nggak? Bagus. Bagus gitu. Bingung ya makanya dia kita sedekah. Gimana itu? Ya kalau orang punya uang, banyak harta, sedekah banyak enggak? Ya. Wajar, karena punya harta, punya duit, punya uang. Kalau orang udah miskin, nggak punya apa-apa, nggak ada kerjaan, tapi kita bisa sedekah. Gimana? Luar biasa. Bagus kan, luar biasa ya. Makanya tadi biasa di luar. Luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang dipelihara imannya oleh Allah, kebenaran oleh Allah itu akan selalu diberikan ilham untuk berbuat baik sekalipun dirinya dalam keadaan susah. Tapi kita lihat tadi orang-orang yang benar-benar beriman, keimanannya benar, dia tidak akan merasa kesusahan. Karena setiap kesusahan itu adalah ujian. Sekalipun sebaliknya, ketika kondisinya dalam kesenangan, kebahagiaan, dia tidak akan benar-benar merasakan kesenangan, tidak akan lalu dalam kebahagiaan. Tetap kesadarannya selalu berada bahwa oh ini adalah ujian, oh ini adalah bala. Maka kemarin ketika di sebelumnya kan ada ketika orang mengatakan mencintai Rasulullah, maka siap-siaplah memakai baju kebahagiaan. Ketika orang mengatakan cinta kepada Allah, maka siap-siaplah memakai baju bala. Jadi antara bala dan ujian ini akan selalu beriringan bersama. Maka ketika kita mengaku iman kepada Allah, mengatakan cinta kepada Allah, maka siap-siaplah dengan bala ujian. Untuk apa? Untuk memastikan apa yang diucapkannya itu adalah benar. Kalau ada ujian, nggak ada bala, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia itu adalah orang yang benar-benar beriman, tidak cuma mengaku-ngaku saja. Kalau mengaku-ngaku saja banyak. Orang kafir ini mengaku iman bisa. Orang Muslim mengaku iman bisa. Maka Allah sendiri yang akan mendatangkan bala. Allah sendiri yang akan mengujinya. Jadi siapa karena kita ini orang-orang yang beriman, harus tetap menjaga kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang berada di kehidupan kita pada saat ini, entah itu kesenangan, entah itu kesusahan, entah itu kelapangan, entah itu kesempitan, entah itu sehat, entah itu sakit, sadarilah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Untuk menguji apa? Yang menguji keimananmu, menguji keimananmu. Nah gitu. Maka jagalah kesadaran itu saya tetap berjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi bilangnya. Wa yasbiruna ala ma yatajaddadu alaihim. Dia tetap menjaga kesabarannya terhadap mayatajadu kondisi yang silih berganti atas diri mereka min inda rabbihim yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla. Laula sabrun, kalau bukanlah karena kesabaran, lama ra'aitumuni bainakum, tidak akan pernah bisa mereka beriringan dengan Allah. Kalau bukan karena kesabaran, tidak akan pernah diri kita ini beriringan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia jawab tadi, Inna Allah ma'as sabirin, Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau mau tetap berjaga di samping Allah, maka jagalah kesadaran kita untuk tetap bersabar, sabar menghadapi ujian. Bagaimana kesenangan bisa didapatkan sebagai ujian? Contoh misalkan kayak ini, kita banyak harta. Kalau namanya orang banyak harta kan mampu melakukan apa saja, betul kan? Bisa jalan-jalan, belanja, bahkan beli shopping misalnya, keluar, mau mabuk-mabukan, murah-murah lah gitu. Murah-murah.
bagaimana orang yang dengan kelapangan rezekinya itu bisa merasakan ujian. Jadi orang yang kaya, orang yang kelapangan, orang yang banyak rezeki akan dihadapkan kepada keinginan-keinginan yang tidak ada batas. Ujiannya kaya itu tadi mengontrol keinginannya. Bagaimana apa yang kita miliki ini tidak sampai menjadikan hawa nafsu kita itu merasa terakhir. Pengen beli minuman, beli. Pengen beli ini, beli. Pengen beli itu, beli. Sekarang beli. Tidak ada manfaatnya, beli. Gitu ya. Kebanyakan duit, sakit ini mengeluarkan duit saya. Enggak kita dulu itu, dibeli. Akhirnya, kan itu ujiannya. Berada punya segalanya, tapi tetap bisa menekan nafsu dirinya, keinginan dirinya. Berada. Makanya pasti berat itu. Punya apa-apa ataupun tidak punya apa-apa sama-sama berat punya. Kalau dipandang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena kita ini tadi sebenarnya. Karena kita ini sudah mengatakan kita beriman dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap hari 5 kali itu setiap sholat minimal selalu kita bacakan setiap tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah. Itu kan perkataan diri kita. Itu adalah sholat Allah uji. Kalau setiap keadaan kita tidak lulus dengan ujian itu akan selalu berputar di situ dan naik-naik gitu. Kalau seorang menurut di SD kelas 1 terusnya di situ nggak sadar-sadar gitu kan. Kalau mau naik kelas 2 itu harus diuji dulu. Pengen naik kelas 2 gitu. Dia sekolah nih 1 tahun gitu. Pengen naik kelas 2 tiap ujian dia nggak masuk manggil dulu gitu. Sekolahnya masuk gitu. Aku sebagai murid gitu kan. Tapi ketika ada ujian kenaikan kelas gitu kan. Tidak pernah mau ikut ujian. Naik nggak tuh? Enggak. Kita ada naik kalau mau ujian gitu. Nah sama keimanan kita tuh. Kalau keimanan kita mau naik gitu kan. Dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah lisannya dengan lisan kita ya. Supaya bisa masuk ke hati kita. Karena syarat itu kan syaratnya ada 3. Bilisani, bilqauli, bilamal. Dengan lisan, dengan hati, baru dengan amal. Nah ini antara lisan, hati, dan amal itu harus satu paket, harus satu jalan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengucapkan la ilaha illallah, amalnya pun bukti dari la ilaha illallah. Nah kalau lisannya la ilaha illallah, hatinya misalkan ketika beramal bukan karena Allah, berarti imannya baru sebatas lisan. Mau sampai kapan kita melangkah iman sebatas lisannya? Gitu. Mau sampai kapan kita dibawa ke lisan mereka gitu kan? Saya iman kepada Allah, saya yakin kepada Allah. Ketika dibutuhkan dengan sendiri ujian goyang. Adanya merupakan Allah. Alhamdulillah yang sampai mudah-mudahan Allah mengisi rumah kita. Amin. Lanjut yang murun. Qad ja'alaka syubatan tasabur tuyur tayyur. Allah menjadikan atau membuat jaring untuk menangkap burung. Ini perumpamaan. Min laili ila laili, di setiap malam ke malam. Berarti setiap malam. Min laili ila laili, di setiap malam ke malam lagi. Ya takul an aini, matanya selalu terbuka. Wayakfi an putus-putus ini banyak yang terhapus. Wayakfi an hujur, dan dia biarkan kakinya
melangkah bina hari pada siang hari, murniul ainaini, dengan kedua matanya tertutup, dengan menutup kedua matanya. Wahidul masyuratu fi sabaqah, kemudian kakinya terikat pada jaring itu. Ini gambaran orang yang diuji. Jadi Allah membuat satu jaring untuk menangkap burung. Kita burungnya nih. Setiap malam mata kita selalu terbuka, harus terbuka gitu. Mata kita harus tetap terbuka, kaki kita harus tetap melangkah, kedua kita harus terus melangkah baik siang maupun malam dengan mata, dengan menutup mata. Tapi kondisinya kaki kita ini terikat oleh jaring. Kira-kira gimana? Bisa nggak melangkah? Kita melangkah nih. Allah buat sebuah jaring untuk menangkap burung. Kita diperintahkan untuk berjalan, ya kan? Tapi kaki kita ini terikat oleh jaring. Perumpamaan, berarti kan saking harus disadarinya bahwa setiap keadaan itu merupakan bala dari Allah. Seperti Allah buat jaring untuk burung yang sudah mengikat kaki kita. Dari itu, kalau diibaratkan dipakaikan sebagai baju, gitu. Jadi karena kepakiran dan bala itu sebagai baju. Yang kedua, bala dan pemakaian ini sudah mengikat kaki, jadi tidak bisa dilepas. Benar, nyambung. Baju ini bisa dilepas nggak? Bisa. Kalau kita lepas baju berarti kita membuka aurat. Orang yang terbuka auratnya disebut apa? Orang yang akal-akalnya hilang, tadi. Seandainya kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang diikat oleh ujian dari Allah, itu akan selalu diikat ujian itu. Kemudian kita lepaskan, seolah-olah kita melepaskan baju yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tidak merasa kita diuji atau tidak mau diuji, seolah-olah kita hidup tanpa memakai baju. Itulah dia mama, kasih mama. Bilang murah, dinari betul. Pahala ada juga 5 saudara itu. Nah, aku melakukan itu untuk kebaikanmu, kata Allah. Allah memberikan semua ujian ini. Engkau diikat di dalam kehidupan itu dengan berbagai ujian sehingga kamu tidak lepas itu beri kebaikanmu sendiri, gitu, kata Allah. Kata sahabat berani, supaya kamu dapat sadar bahwa kondisi apapun kita ini selalu diuji. Wa antum la ta'rifun, dan kamu tidak mengetahuinya sementara kamu tidak mengetahuinya. Artinya sebelumnya ini, sebelum kita bacakan ini, kondisi kita kan kita tidak sadar bahwa kita ini diikat dengan ujian. Karena kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti bala dan pakaian itu sudah mengikat, seperti jaringnya sudah mengikat burung, seperti baju yang sudah kita pakai akan selalu mengikat dalam setiap kondisi hidup manusia. Kalau kita melepaskan baju kita, kalau kita melepaskan ikatan jaring yang mengikat kita, berarti kita melepaskan aurat. Kan gitu. Soalnya kita membuka aurat. Orang yang membuka aurat berarti orang yang sudah hilang akalnya, nggak waras lah gitu. Nah, berarti bisa kita tafsirkan orang gila yang sebenarnya gila adalah orang yang berjalan dengan penuh kesombongan.
tanpa sadar kondisi itu sedang sadar. diuji. Jadi mereka yang di jalan itu, saya kira mereka bukan orang kita. Saya kira mereka bukan orang kita. Mereka hanya sedang mendapatkan musibah. Allah ambil akalnya, akal sehatnya. Tapi kita orang yang masih punya akal sehat kan? Orang yang masih punya akal sehat, punya keyakinan, tapi tidak mau diuji. Sama kayak bagaimana sih? Dia sadar sebagai murid kelas 1, pengen naik kelas 2. Ketika ujian tak mau, kayak mana murid? Menjadi murid kira kan mau naik kelas, kalau mau diuji, belajar itu selalu belajar. Ujian ada masuk lagi, kalau besok masuk lagi, ujian kabur lagi. Tetap berjalan di situ gitu. Jadi setiap ujian itu selalu keluar dari konteks ucapannya. Jadi melarikan diri lah. Wa antum la ta'rifun, sementara kamu tidak mengetahuinya. Laulah muwafiqatul haqqi azza wa jalla. Kalaulah bukan karena hidayah Allah atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ila fahala aqil yang adu fi hadhil bilad. Kalau bukan karena taufik ini, kayaknya kekesalan beliau kepada kondisi masyarakat pada saat itu. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana orang yang akalnya sehat bisa berdiam di bilad, di tempat itu atau di kota itu. Wa ya'ashuruna, sementara wa ya'ashuruna ahluha, kemudian bergaul dengan masyarakatnya. Qad amal biha riyan, sementara kondisi masyarakatnya itu sudah penuh dengan sikap riya. Wa nifaq, dan penipuan sudah umum di masyarakatnya. Wa ghalul, dan kezaliman sudah hal biasa. Wa kasratus subhatan wal haraman, dan subhat dan keharaman sudah banyak di mana-mana. Ini adanya ungkapan penuh kekesalan dari seorang Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Bagaimana orang yang akalnya sehat bisa betah tinggal di tempat seperti itu, yang kondisi masyarakatnya penuh dengan sikap riya, penuh dengan syubhat, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan barang-barang haram. Kalau dan kenikmatan yang datang dari Allah sudah banyak yang diingkarinya. Azza wa jalla. Wa isti'anatihi biha ala rizqi wal fadl. Dan mereka menggunakan kenikmatan dari Allah itu untuk dijadikan sebagai fasik dan fujur. Fasik itu apa? Fasik dan fujur. Fujur itu kan keburukan. Ini ungkapan kekesalan dari beliau terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Jadi bagaimana orang yang akalnya sehat itu mampu betah berdiam di lingkungan yang masyarakatnya itu penuh dengan sikap riya, penuh dengan keharaman, penuh dengan syubhat, penuh dengan riba, penuh dengan kemunafikan. Jadi tidak tenang, penuh dengan kemunafikan ya, masyarakatnya itu. Wal isti'anatihi biha ala rizqi wal fadli, dan dia menggunakan apa yang diberikan Allah kepadanya itu untuk kefasihan dan kefujuran,
Waqad kafara ajazi fi baitil muttaqi fi batani. Sementara banyak yang tinggal di rumah-rumah mereka itu dalam keadaan susah, lapar. Banyak dulu mereka berhamburan, banyak kata mereka berhamburan. Sementara banyak di rumah-rumah tetangganya itu dalam keadaan yang lapar. Ini kondisi pada saat itu di Irak ketika menciptakan buku ini. Makanya di salah satu kisah Syekh Abdul Jailani ini sebanyak dimusuhi oleh para ulama. Dia banyak memprotes di dalam kalangan ulama-ulama masuk. Kalau bahasannya ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah. Syekh Abdul Jailani tampil sebagai pelaku aktor pertama membongkar kemunafikan mereka. Dibongkar dan mau pada saat itu Syekh Abdul Jailani banyak dimusuhi. Maksudnya itu bukan orang-orang kafir, ulama-ulama sendiri, ulama-ulamanya yang musuhi itu. Kenapa? Karena pada saat itu banyak ulama-ulama yang berbaju kemunafikan. Lisannya berkata iman, mengajar iman, mengajar ibadah, tapi hatinya jauh dari keimanan. Itu ulama. Kemudian banyak dibiarkan soal barang-barang haram, nggak ada rela kita kemana-mana. Sementara ulama-ulama ini tahu, tapi dibiarkan. Beliau tampil sebagai udara untuk memperbarui masyarakat. Tapi bukannya malah disupport, bukannya malah dibantu, malah sebaliknya dimusuhi. Kenapa? Malah dimusuhi ya. Nah jadi dulu ya. Ya bos agak ya. Mana yang buruk ini? Bahkan anda di bayi bermutasi di batani tadi ya. Sementara banyak yang tinggal berumah-rumah mereka dalam keadaan yang susah. Pada putus ini apa? Huruf-hurufnya Azhibu fi syarabihi. Kezindikan berada di dalam minuman mereka. Asyidiku ala kursihi. Kezindikan, syidik itu kepercayaan atau apa? Syidik itu amanah ya. Syidik kepercayaannya itu apa ya? Jadinya ala kursihi, berada di atas kursinya, jadi bukan di hatinya. Lalu hikam dikatakan lama kudima fi buyutikum. Kalau bukan karena hikam jadikan sebagai rahmat Allah. Dikatakan lama kudima fi buyutikum, sudah aku bongkar, sudah aku usahkan, sudah aku apa dikatakan lama itu Nabi Allah dibongkar semuanya. Dibongkar semua isi rumah-rumahmu, semua isi hati-hatinya dibongkar. Kalau bukan karena rasa apa namanya, rasa hormat mungkin ya kepada para ulama, ya, rasa hakim, rasa apa namanya, rasa hormat mungkin ya, jadi dikatakan aku dengan tubuh itu pun sahabat pada ini akan serta-merta ngomong dulu, kamu tuh ngomong ini, harusnya ngomong ini, gelap gitu ya. Kalau bukan karena kasih sayangnya gitu, dia akan perang-perangan ngomong gitu, tolong gitu. Jadi berarti saling lagi, harusnya ngomong begini, ke ulama suruh gitu. Walakin la asasul, tetapi tidak diperbolehkan karena aku masih punya asas, masih punya hati berani. Yang tahu ila bina'in, aku membutuhkan satu bangunan atau
struktur untuk mengubah mereka. Binaan itu bangunan bisa dijadikan sebagai struktur dakwah, struktur struktur. Jadi dia tidak faktor mendakwahi atau mengajak atau meluruskan para ulama masuk. Kenapa? Karena masih ada hati nuraninya. Jadi tidak mau menyakiti mereka, tidak bahasanya, tidak tantangan. Belum mengetahui ulama suku ini, tidak akan mengatakan kamu begini, tidak. Kenapa? Masih ada rasa kasih sayang dalam dirinya, hati berani, gitu. Kasih sayang seorang ulama kemudian berkar isi rumahnya, rumah yang dimaksud ini hatinya, gitu. Simbol itu isi kedalamannya, isi hatinya. Ngobrolnya begini, tapi dia tahu isi hatinya seperti ini. Tidak buat apa? Karena tadi masih punya hati berani menjaga kehormatan dirinya. Lihatlah yahtaduna ila tarbiyatin. Dan aku juga mempunyai anak ini bisa diartikan murid ya. Akal itu luas. Kalau anak itu waladun, itu khususan anak kan. Akal itu bisa generasi, bisa anak, bisa murid. Yahtaduna ila tarbiyatin, yang masih membutuhkan pelajaran. Jadi lalu kasat tabah agama hingga karena dari sababan. Kalau seandainya aku mengatakan kepadanya karena dari sababan, niscaya kita pasti akan berpisah baini wa bainakum, antara aku dan kalian semuanya. Kalian semuanya maksudnya itu para ulama masuk. Jadi kalau diucapkan secara terang-terangan itu akan membuat sekat pemisah gitu. Jika ini ada bukti halat dalam perjalanan ini, aku membutuhkan alat di anak biha ila qaulin nabi wal muslim. Aku membutuhkan kekuatan seperti kekuatannya para nabi wal muslim dan kekuatan para utusan Allah. Yaitu ila sabri, dan aku juga membutuhkan kesabaran. Mengakui mu'min adami ila zamani, dari kesabarannya Nabi Adam manusia perdana ila zamani sampai kesabarannya manusia zaman ini. Yaitu ila kuwati rohani. Aku juga membutuhkan kekuatan ketuhanan. Allahumma wufan wa ainan wa ridwan. Amin. Ya Allah, kasihanilah aku, bantulah aku, dan ridhoilah aku. Amin. Ini keluh kesahnya beliau pada masa itu, melihat kondisi zaman yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan riya, penuh dengan syubhat, penuh dengan haram, penuh dengan selalu biar lisan, ucapan lagi, tapi hatinya jauh dari ucapannya. Jadi beliau ini sebetulnya ingin memperbaiki masyarakatnya. Beliau ingin memperbaiki masyarakatnya, kondisi masyarakatnya. Tetapi ternyata malah dimusuhi oleh masyarakat, oleh ulama-ulama. Terus saya yakin itu mesti ada hujan juga untuk siapa? Untuk syahadat bariat Jilani. Dan mungkin untuk kita juga yang ingin meneliti atau menapakuri atau menapaki jalan beliau tadi itu pasti akan berulang. Setiap perjalanan itu akan diuji dengan hal yang sama, dengan kondisi yang berbeda. Hujannya sama, hujan keimanan, hujannya ini, hujan ketakwaan, hujannya ini. Yang berbeda itu adalah levelnya. Kalau levelnya sudah naik, maka hujannya terus naik.
Orang kelas SD sama kelas SMP ujiannya sama tidak? Beda. Beda. Jadi makanya di Kalimantan ada syariat, hakikat, hakikat dan makrifat. Orang syariat uji kan? Jelas uji. Semua dikatakan ada ujiannya. Hanya saja orang yang tidak sadar. Masuk ke langkah para takut diuji, langkah hati takut diuji. Para yang diuji kan? Para yang diuji. Dengan apa ujian para yang? Dengan berbagai kawan-kawan. Kawan itu ujian berbeda. Sehingga ketika mereka ini kesaktianku, tidak betul. Makanya ada lagi yang mengatakan saya ini, saya itu, saya mampu ini, saya mampu itu. Tidak ada. Tidak ada lagi yang bisa menemukan saya bisa mengulangi orang. Saya bisa terbang di atas laut. Tidak ada. Tapi yang bisa, kan gitu. Cuma mereka tidak mengklaim saya sakti gitu. Mereka menyadari ujian. Kesaktian mereka, kelebihan mereka itu mereka sadar di ujian. Dan mereka harus lulus dari situ untuk mencapai kasar kepada Allah. Jadi kalau di ujian pertama tidak lulus, kita akan selalu berputar di situ. Kita sholat. Sholat itu kan, ingat sholat katakan yang fasya ya, mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya memahami yang mencegah di situ sebetulnya melarang. Kalau ini sholat itu harusnya melarang perbuatan keji dan mungkar. Baru akan bisa mencegah. Tapi kayak gini, kita punya anak. Gak boleh keluar rumah. Itu apa itu? Mencegah atau melarang? Melarang kan? Kemudian itu mencegah dia akan pasang aparatnya atau dibaca rumah di kunci. Itu mencegah. Supaya tidak masalah malik dikunci, tidak dikunci itu mencegah. Disapi satpam, disapi polisi itu mencegah. Artinya sholat ini pengawal diri kita supaya tidak melakukan keburukan. Dengan sholat karena dia pasti melakukan. Karena bagaimana dengan orang yang sholat tapi keburukan tetap dilakukan. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tidak salah. Ini benar sholatnya. Tapi mungkin ada yang salah di dalam dirinya. Sholatnya tidak salah, niatnya mungkin tidak salah dia dengan nawaitu sholli fardhu atau yang ada ini. Tapi niat di dalam hatinya yang mungkin ya. Pun ketika ada orang untuk berbuat baik. Seandainya kita melihat orang yang berbuat baik, kemudian kita diajarkan, dihinakan, ditolak lagi. Kemudian hati kita merasa sakit. Karena tidak ada. Kita katanya berjuang untuk Allah, berjalan karena Allah, mengajak orang lain karena Allah. Ketika mengajak orang lain, ternyata nggak ngikutin kita, nggak dulu sama kita. Kemudian kita sakit hati. Pertanyaan juga itu. Benar nggak kita karena Allah, demi Allah, untuk Allah? Kalau memang tidak, kenapa harus sakit hati? Ketika kita ditolak orang, ketika kita dicemooh orang, ya, nah itu yang baik aja. Ketika dia nggak usah sakit hati, itu namanya murni karena Allah. Jadi kalau masih ada rasa sakit hati karena dijauhi orang, dihina orang, dimusuhi orang, karena ajakannya tidak dijauhkan, jangan-jangan berjuang karena membela dirinya sendiri, ingin dihargai, ingin dihormati, kan gitu. Jangan-jangan karena itu, ingin dianggap soleh, ingin dianggap besar. Kemudian karena itu semua tidak ada yang ada itu sakit hati. Bagaimana? Tidak ada sakit hati, berhenti kenapa? Gara-gara tidak ada yang menghormati. Jadi itu bukan Allah karena Allah, tapi karena kemungkinan dirinya supaya ingin dihargai, ingin dihormati. Nah ini tadi baik pertama ini sebetulnya bukan
musuhi. Nah itu mah pura-pura Allah. Kalau nggak ada begitu udah aneh. Dan namanya ujian, namanya perjuangan itu harus penuh dengan rasa sakit, rasa menyakit. Kalau adanya perjuangan tapi tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan capek, tidak merasakan penderitaan, jangan-jangan bukan sedang berjuang, sedang berjalan. Kalau orang jalan-jalan pasti bahagia ya. Tapi kalau orang berjuang pasti capek. Kita ini kan orang-orang yang sedang berjuang menuju kepada Allah. Maka siap-siaplah dengan bala dan kematian, dengan ujian-ujian. Rasakan. Maka pernah saya mengatakan bahwa kalau kita hidup merasa bahagia, merasa senang, hati-hati, ada yang salah dengan diri kita. Karena dunia adalah bukan tempatnya senang, bukan tempatnya bahagia. Jadi kalau kita merasa di dunia ini bahagia, merasa senang, hati-hati perlu dikoreksi. Jangan-jangan kita lupa kita ini seharusnya memakai baju berpakaian dan bala. Jangan-jangan kita lupa bahwa kita ini sudah diikat oleh jari bala dan berpakaian. Sehingga Allah memandangnya sebagai orang yang hilang akal sehatnya. Alhamdulillah ini kali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah, memberikan cahaya terang kepada hati kita sehingga kita mampu melangkah dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita dalam kesabaran menghadapi berbagai ujian yang akan Allah datangkan. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Mungkin untuk malam ini insya Allah cukup sekian. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya khususnya untuk diri saya dan mudah-mudahan untuk seperti kita terus sekalian. Yang perlu dikatakan atau mau disilaturahmikan silakan, kita diskusi mungkin berapa menit. Nah, seperti Anda silakan sambil santai ya, sambil minum. Ini sih udah mutar ini. Kita lihat dari ini. Bang, punya roti saya caranya nih. Ustaz, Ya, caranya. Mumpung kesorot kamera. Oh gitu. Tadi kan disinggung masalah kesenangan dan kesusahan, kekayaan dan kemiskinan. Itu kan semuanya ujian ya Ustaz ya. Ya. Nah, sedangkan kalau kita dalam keadaan yang kondisi yang ada gitu, bisa kembali sesuatu dengan mudah, misalkan beli HP sampai berbiji-biji gitu kan, baju sampai beberapa helai gitu kan, Setel-setel. ya setel-setel, celana, sepatu, semuanya itu kan semua akan dimintai pertanggungjawabannya, semua akan ada hisabnya. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana cara mengurangi hisab tersebut
selain dengan cara membagikannya ke yang membutuhkan, itu bagaimana lagi Ustaz? Supaya hisabnya itu meringankan hisab nanti yaumil akhir nanti. Hisab dari baju yang kita beli gitu, apa yang Baju, kita semuanya beli. kendaraan juga. Kan banyak ini sekarang kan orang yang terlanjur kaya bahkan mobil juga. Waduh. Iya Iya, betul. bahkan sampai gak kepake. Sultan. 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 Yang akhirnya kan mubazir gitu. Iya tuh begitu. Ya jangan beli. Jangan beli. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya jangan beli, artinya gini, membelanjakan harta itu sebetulnya makan sesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, itulah kebutuhan pun harus disortir lagi. Mana yang betul-betul dibutuhkan, yang betul-betul kita butuhkan, sehingga ada list, oh ini urgent, gitu kan, oh ini cuman kebutuhan biasa. Jadi nggak serta-merta apa yang kita inginkan kita beli. Supaya terbebas dari maslahat pertanggungjawabannya nanti, harus disalurkan dulu untuk apa nih kita membeli ini. Contoh misalkan tadi membeli motor atau mobil misal. Buat apa kita beli mobil? Kalau cuman pengen dilihat orang, buat ngapain? Ya. Daripada punya harta bingung belinya, bingung mau ngapain, yang mending dipakin. Itu jelas-jelas itulah harta yang sebetulnya sesungguhnya gitu. Yang sesungguhnya harta kita tuh itu yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita keluarkan untuk orang lain. Itu harta yang sesungguhnya, dan itulah yang akan menjadi penolong. Itu mah hisabnya jelas gitu kan. Untuk apa kamu punya harta? Untuk menolong orang lain, untuk memberi fakir miskin, untuk membantu orang lain. Saya yakin ya, ketika kita banyak membantu orang lain, rezeki itu akan Allah tambahkan. Logikanya begini, semakin kebutuhan kita banyak, semakin pemasukan harus lebih besar. Seandainya pola pikir kita dirubah, yang tadinya bukan kebutuhan pribadi kita, tapi untuk kebutuhan orang lain, oh saya harus memberi makan fakir miskin sekian orang. Allah tahu nggak? Tahu. Sampai di mana keyakinan kita kepada Allah untuk memberikan mereka makan, Allah akan berikan rezeki dari mana saja. Setiap minggu kita harus sedekah sekian, rutin, sehingga itu sudah menjadi kebutuhan kita. Saya butuh bersedekah kepada orang lain, itu kan Allah catat. Oh, kebutuhan Om Wahyu minggu ini sekian, termasuk itu tadi kebutuhan sedekahnya sekian, kebutuhan sedekahnya itu dicatat. Sehingga nanti semakin banyak kita sedekah, semakin Allah siapkan rezekinya gitu. Maka sebetulnya mah pengen kaya nggak usah liar-liar, banyaknya sedekah. Semakin banyak sedekah, semakin banyak kan pengeluaran kita. Maka semakin banyak anggaran yang Allah siapkan. Kalau misalkan anggaran kita semakin sedikit, nah berarti kan Allah mengurangi pekerjaan kita. Yang tadinya harusnya sedekah 100.000 karena jadinya sedikit, ya kurangin kan gitu, sesuai dengan kondisi keadaan. Tetapi tidak lantas dalam kesusahan dia menghilangkan sisi baiknya itu. Tetap keinginan dalam kebaikan tetap dijaga. Kenapa? Karena itu merupakan ilham dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau ilham kebaikan itu sudah tidak ada, perlu dipertanyakan tuh ke dalam dirinya. Pernah nggak kita melihat ketika di jalan melihat orang lain kemudian iba gitu, merasa kasihan, pernah nggak? Iya. Kemudian pernah nggak ada kereteng, apa sih kereteng hati itu? Rinding lah. Bukan merinding, apa sih? Berkata hati itu ingin memberi, pernah nggak? Bilang hati. Saya ingin memberikan, saya pengen ngasih tuh orang 100.000 misalkan. Tapi ujung-ujung kita itu diskusi dengan setan, jangan 100.000, gocap aja. Pernah nggak kayak gitu? Iya. Untuk kebaikan jangan diskusi dengan setan. Langsung aja. Atau jangan, itu kan siapa? Bukan siapa-siapa, ngapain dikasih? Yang tadinya itu bisikan dari Allah gitu kan, karena kita diskusi dengan setan gitu kan, jadi kagak jadi kan. Nah, ketika ada kebaikan, jangan banyak diskusi, langsung lakuin. Apapun bisikan kebaikan itu.
Entah itu mau sedekah, entah itu mau sholat, entah itu mau puasa, entah itu mau apa. Lakukan gitu, jangan banyak diskusi dulu. Ya, setan jangan diajak diskusi dah gitu kan. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, berlindung daripada setan yang terkutuk. Kemudian jauhilah langkah-langkah setan gitu. Lah ini setiap mau melakukan kebaikan kita selalu diskusi dengan setan, tapi nggak sadar kan? Ya sadari makanya. Setiap ingin melakukan kebaikan itu pasti kita diskusi dengan setan. Nah jangan diteruskan itu dulu dah, lewat aja dah. Ngapain begitu ngajak diskusi, udah lakuin gitu. Tinggal yakinkan kepada Allah bahwa kebutuhan yang kita anggarkan gitu, akan Allah siapkan anggarannya. Udah selesai gitu. Jadi la takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Apapun kondisi kamu, gitu, kamu tuh bisa melakukan amal baik. Gitulah Om Wahyu. Ya kalau kita diberikan kekayaan, manfaat kekayaan itu untuk orang lain. Kalau kita diberikan ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk orang lain. Apapun yang ada pada diri kita, bagaimana bisa menumbuhkan sisi manfaat. Bukan memanfaatkan gitu, tapi memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada diri kita untuk orang banyak. Bukan sebaliknya, memanfaatkan orang. Nah itu jangan. Itulah Om Wahyu, wallahu alam. Lanjut Pak Ustaz. Tadi kan disinggung yang masalah kita iba ya, kalau lihat orang itu di jalan. Ini pengalaman diri saya pribadi. Nah, sedangkan kan dalam kondisi di jalan kan, oh kita pengen beli ini, sedangkan uang kita pas-pasan gitu, buat beli bensin juga ya pas gitu. Cukup. Yang akhirnya itu ya mau ngasih itu gak jadi gitu. Takut mogok. Jadi itu termasuk bisikan setan juga, Termasuk. kan? Termasuk bisikan setan itu. Setan ngajak diskusi itu. Lah buat ente mana? Kalau implikasi buat ente mana? Nah itu kan bisikan setan. Sebenarnya gitu kan. Kalau seandainya serta merta pada saat itu kita mengikuti bisikan hati, bisikan kebaikan gitu, pada saat itu juga Allah akan membayar kontan. Yakin ya? Pada saat itu Allah akan membayar kontan. Melihat orang lagi dalam kesusahan, kita cuma punya segini-gininya. Nah ketika kita mau memberikan, kemudian ada pikiran, buat untung mana? Cuma segini. Nah itu udah mulai setan tuh masuk. Sampai akhirnya nggak jadi, sukses berarti setan. Ya intinya segala sesuatu bisikan kebaikan kemudian kita gagal melaksanakannya, berarti ada andil dari setan. Nah, setan matong banyak diajak diskusi dah. Hinakan dunia mah, jangan terlalu dimuliakan. Benar. Satu jam setengah. Tadi ketika kita syahadat itu sudah kita sematkan dalam diri kita, tadi ada bahwa Allah akan memasang jaring pada diri kita dalam menjalani kehidupan. Jaring apa? Jaring ujian kan gitu ya. Tadi di situ diumpamakan seperti kita memakai baju itu harus dilepas gitu kan. Sedangkan kalau secara logika baju itu kan menutupi aurat gitu ya secara ini. Sehingga yang terbuka aurat itu malah terbuka gitu ya. Mungkin apakah ini pandangan dari sisi pandangan manusia, atau memang pandangan bahwa kita itu harus malu kepada Gusti Allah karena kita membuka satu jaring-jaring itu yang melekat dalam diri kita. Mungkin ini mohon penjelasannya lagi dari kasih. Coba diulang Om. Iya, tadi ada satu di situ kita bahwa ketika syahadat itu sudah kita bersaksi kepada Allah dan kepada Rasul, lalu Allah akan memasang jaring-jaring kepada diri manusia itu yang melekat di dalam dirinya, yang diumpamakan seperti baju yang kita pakai gitu kan. Ketika bagaimana melepas jaring-jaring itu, membuka baju seperti membuka, seolah-olah menunjukkan aurat gitu kan. Pertanyaan saya barangkali di sini, apakah membuka jaring-jaring itu
aurat dibuka kan malu tadi ya. Maksudnya pandangannya ini apakah pandangan dari pandangan manusia atau memang kita malu kepada Gusti Allah karena jaring itu begitu melekat dalam diri kita? Mungkin itu aja. Seandainya baju itu dibuka, aurat terbuka gitu. Itu kan perumpamaan sebetulnya. Iya, perumpamaan. Artinya begini. Jadi orang waras mungkin nggak buka baju di luar rumah, telanjang lah gitu. Cuman orang gila yang telanjang di luar rumah. Nah, bala dan kefakiran ini kan baju buat kita yang sudah mengklaim iman kepada Allah. Kan ada man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak ada ikatan dengan seorang imam, itu kan ikatan syahadat tadi, ikatan iman, mata mitatan jahiliyah, maka matinya itu mati jahiliyah. Ada yang sudah diikat oleh syahadah tetapi diputuskan. Nah, itu dia orang yang buka baju tuh. Jadi memutuskan keimanannya, memutuskan keyakinannya, sehingga terbebas juga dari bala, terbebas dari ujian Allah. Sudah tidak dianggap kesenangan dan kesusahan itu sebagai ujiannya. Hah? Iya, karena udah gak eling gitu. Iya, ya intinya gini, seandainya kita mau menanggalkan baju kefakiran dan baju bala sehingga terbebas dari segala ujian dari Allah, maka pandangan Allah dianggap sebagai orang gila, kasar nama gitu tuh. Kasar nama dianggap orang gila. Adapun tadi pandangan kita terhadap sesama, gitu kan. Sebetulnya gini, ketika kita memandang lahiriah, itu kan pandangan setan. Betul nggak pandangan setan lahiriah? Setan itu kan terjebak. Fasjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa pada saat itu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena melihat sosok jasad. Maka ungkapannya apa? Aku lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Itu kan lebih ke apa yang dilihat, jasad, ya kan? Dari situlah tumbuh kesombongan. Ini jangan dikira sombong ini dosa kecil apa dosa besar. Dosa besar. Iblis dari kesombongan tadi, saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Sombong kan? Dari situ bisa masuk ke ranah syirik sombong. Mau itu sombong kecil ataupun sombong besar. Iblis kan sepele kan. Adam anak kemarin sore diciptakan dari tanah. Saya udah lama nih tinggal, udah lama hidup, diciptakan dari api lebih mulia. Ngapain harus sujud ke Adam? Kalau malaikat kan pada sujud. Malaikat yang dilihat bukan jasad Adamnya, tapi ruhul kudusnya, ruh sucinya yang dilihat. Maka yang paling berharga dalam diri kita ini apa? Sebetulnya mah jasad kita atau ruh kudus kita? Ruh kudus kita. Mana buktinya? Ruh sudah keluar, jasad berharga nggak? Tidak. Dikubur kan? Udah nggak ada harganya gitu. Bahkan katanya ya, orang yang saling mencintai gitu kan, sehidup semati, yang satu mati, yang satu lagi Nikah lagi. ya itu kan nikah lagi gitu. Mau nggak kira-kira nih orang yang saling mencintai ini pasangannya mati, mau nggak nemenin dia di kuburan? Yang ada kan takut, bener nggak? Apa? Jawa sempurna. Fakta om. Lah emang bener itu. Sehidup semati, giliran Kalau mati, kawin lagi gitu Pak ya Ustaz. sedihnya paling berapa hari? 7 hari kan sedih. 40 hari dah sedihnya paling segitu doang. Setelah itu lupa. Udah apa berharganya jasad kita gitu kan? Ya kan? Gak ada harganya jasad kita mah. Ruh keluar udah gak ada harganya. Lebih berharga ayam daripada jasad kita. Ayam dipencit, digoreng kita makan, manfaat gak dagingnya? Ada yang mau dagang apa? Makan daging manusia, kecuali orang-orang itu apa? Yang kanibal itu. Ya, Sumanto. Anda jasad kita mah nggak berharga kan kalau ruh sudah keluar. Nggak berharga gitu. Bubur akhirnya makan. Paling diburu sama cacing tanah. Dimakan cacing tanah, balas dendam nih cacing tanah. Apalagi yang suka mancing. Yang suka mancing kan juga mancing cacing itu. Namanya cacing. Om Gondrong.
cacing datang nih yang suka mancing. Awal mau dipitisin mulu gua. katanya ditusuk cacing mulu. Sekarang kau makan. Temennya dia itu ya. Temennya. Gak ada harganya lah jasanya. Maka jangan sampai dimanja. Dan nafsu itu akan selalu mengiring kita untuk mencukupi kebutuhan jasad kita. Itu nafsu. Ini pengen itu gitu. Nah iya, pengen ini, pengen itu pasti berhubungan itu dengan jasad. Maka ya tadi, jasad mah jangan terlalu dimanja, jangan terlalu diberikan keinginannya tuh selalu dituruti. Jasad itu harus dihinakan sebetulnya. Harus dipandang hina. Supaya apa? Supaya ruh kita yang di dalam ini tumbuh hidup. Jasad ini harus dibawa Harus dibawa penderita. Harus menderita jasad kita ini.